Tadi kalau ada sekolah menengah kejuruan, ya Iya. ada jurusan sipil atau bangunan, ada mesin, ya, ada otomotif. Itu bayar atau tidak ya? Subsidi penuh gitu. Tapi karena sekolah kami adalah sekolah berasrama, maka asramanya mereka dilibatkan untuk bisa ikut terlibat. Kalau kebutuhan di asrama satu orang hampir 2 juta, mereka bayar mungkin 200-300 ribu. Tapi dalam perjalanan yang mereka janji 200-300 ribu pada akhirnya itu pada nggak bisa bayar juga. Tapi itu untuk orang yang dari Jawa. Tapi kalau yang dari luar pulau semua 100% subsidi penuh. Baik di sekolah dan asrama. Baik. Kalau ada yang tanya ke depan, apa sebenarnya mimpi yang ingin Anda wujudkan dalam hidup Anda? Saya kepengen anak-anak bangsa ini menjadi anak yang jadi berkat bagi dunia. Saya punya prinsip dan mengajarkan kepada mereka semua, hidup jangan cuma berdasi dan bergengsi, tapi hidup itu harus berfungsi. Tunggu, Ibu Elizabeth. Iya. Iya, Emang Pak. Anda tahu saya pakai apa sekarang? Dasi. Dan berarti Anda sengaja nyindir saya lagi? Enggak. Oke, Enggak hidup itu sengaja. jangan hanya berdasi dan Bergengsi. bergengsi. Tapi harus berfungsi. Berguna buat orang lain. Terus? Saya pengen anak-anak ini satu kali jadi berkat. Karena saya melihat anak dari pedalaman Sintang yang dulunya tidak punya pengharapan sama sekali. Ketika saya ada di Dumai, di Papua, di Kalimantan, di Sumatera, mereka tanyanya cuman, Bu, apa yang bisa sekolah cuman orang kota dan orang kaya. Bagaimana nasib kami yang ada di tengah hutan? Dari situ saya tergerak dengan belas kasihan. Saya berdoa kalau Tuhan berkati saya akan mau mendirikan sebuah sekolah yang memberi kesempatan untuk orang-orang pedalaman bisa sekolah. Dan terbukti, sekolah yang di sekolah di Bagimu Negeriku, SMK Bagimu Negeriku, terdiri dari 28 provinsi, ya sampai 32 provinsi. Anak-anaknya maaf ketika datang banyak yang nggak pakai celana dalam dan BH, nggak mereka kepalanya kutu. Tapi hari ini saya bangga anak-anak kami 13 orang kerja di Jepang. Ya, mereka ada satu yang mendapat lessonnya sepak bola FIFA, anak pelatih youth. Ada yang dapat anak Papua dapat beasiswa ke Beijing, yang satu ke Amerika. Saya melihat anak pedalaman Sintang itu dapat juara 1 fotografer, yang hari ini dapat kesempatan kuliah di UI. Mata mereka itu luar biasa. Saya melihat potensi anak-anak putra daerah yang tidak dikembangkan. Nah, saya punya hati bisa membawa mereka datang untuk sekolah. Terutama saya cuma kepengen anak itu punya 3 tak. Otak, watak, dan dampak. Gitu aja. Punya otak yang cerdas, ya, yang smart, tapi punya watak yang baik, berkarakter, dan yang hidupnya berdampak untuk orang di sekitar. Baik, itu ciri-ciri yang cocok dengan saya itu. Ya itu. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Elizabeth, ya, kehadiran Anda memberikan semangat bagi kami semua. Terima kasih. Sekali lagi kita berikan applause yang meriah untuk Bu Elizabeth. Gitu. Silakan Bu Elis. Iya. Kenapa saya diberi beban sama Tuhan mendirikan sekolah untuk anak-anak pedalaman khususnya. Karena setiap kali saya pergi penginjilan ke Dumai, ke Kalimantan, ke Papua, ke NTT, gitu ya. Saya masuk ke Jambi, ke Bengkulu. Anak-anak pedalaman bertanya, Bu Elizabeth, apakah yang bisa sekolah cuman orang kota dan orang kaya? Bagaimana nasib kami yang ada di hutan? Karena sudah beberapa kali
saya mendengar perkataan itu, saya cuma berkata, Tuhan maksudmu apa? Saya mendengar anak berkata begini di pedalaman tuh nggak sekali, 2 kali. Banyak kali. Kalau memang Tuhan suruh saya buat, ya Tuhan kasih saya berkat untuk saya membangun gedung. Akhirnya singkat cerita, rupanya doa saya itu didengar Tuhan, nggak sampai 2 minggu, saya dapat berkat dan saya bisa membeli tanah seluas 1,4 hektar. Dan dari uang saya yang 10 juta, saya membangun sekolah ini tanpa saya minta, tanpa saya pinjam, tanpa saya buat proposal dan list. Akhirnya jadi semua dengan asrama putra, putri, dan asrama guru perempuan, total semua 49 miliar. Dan dari tahun 2011, kami mulai berdiri. Dan itu didatangkan anak-anak dari 34 provinsi. Sekaligus menjawab pertanyaan Ibu, apakah masih di screening? Itu pasti. Karena apa? Kami nggak mau kelolosan. Ada banyak orang kaya, orang punya duit yang mau sekolah di tempat sekolah kami. Karena orang-orang menganggap ini sekolah untuk orang miskin, untuk orang yang nggak mampu, tapi kenapa sekolahnya bagus dan fasilitasnya bagus? Karena saya berpikirnya hanya begini, Tuhan kasih logika pikiran ke saya begini. Mereka sudah biasa hidup di hutan. Mereka sudah biasa tidur di tempat yang kotor, di atas pohon, di rumput-rumputan. Maka saya buatkan asrama yang bersih. Dengan tujuan supaya anak-anak mulai belajar bagaimana hidup bersih. Lebih nyaman mana hidup di tempat yang kotor dengan yang bersih. Yang kedua, kenapa saya memfasilitasi peralatan di sekolah kami dengan komputer dan yang di jurusan tata boga, memasak dengan kualitas peralatan hotel bintang 5. Saya dikomplain dengan teman-teman saya. Kenapa? Kamu buatin perlengkapan yang begitu bagus. Saya bilang begini, kalau orang kota, orang kaya, orang tuanya bisa beliin dan mereka bisa ngelesin. Tapi kalau orang miskin, kalau bukan saya yang memberikan fasilitas, bagaimana mereka nanti bisa menggunakan peralatan itu? Karena ujian SMK Tata Boga itu persyaratannya paling tidak harus bisa nyetet kompornya hotel bintang 5. Jadi itu harus. Maka kami buatkan. Satu, memang persyaratannya begini. Kami ikut dan kami minta bantuan dari PIC, teman-teman yang ada di luar daerah, di luar pulau, gitu ya, untuk bantu kami supaya kami nggak kecolongan dengan murid orang kaya. Kenapa? Kursi kami ini terbatas, asrama kami ini terbatas, cuma nampung 450 anak. Kalau kami diselipin sama orang kaya, nanti kasihan orang miskinnya, dia nggak bisa mentas-mentas dari kemiskinannya. Jadi kami sangat harus perhatikan. Kalau orang kaya pasti kami tidak terima. Yang kedua, kalau yang mau sekolah orang tuanya, kami juga tidak akan terima. Harus itu mutlak anaknya yang benar-benar kepengen sekolah. Karena sekolah di tempat kami kedisiplinannya cukup ketat, kuat. Dan yang sekolah di tempat kami nggak cuma di kelas. Kami sudah langsung terjun ke unit usaha. Dengan tujuan supaya anak-anak keluar itu nggak cuma bawa sertifikat. Nggak bisa kerja. Kami nggak mau. Tapi kami maunya anak keluar dari sekolah kami, dia sudah terampil di dalam bekerja. Saya kasih contoh. Di Tata Boga, di tempatnya kuliner, anak masuk kelas 10, dia sudah masuk ke dapur. Jadi jam 2 pagi mereka harus bangun, dan mereka sudah menyiapkan makanan bersama dengan guru dan kakak kelasnya untuk menyiapkan makanan untuk 450
teman-temannya. Nanti kloter kedua, setelah masa selesai, baru mereka tidur. Gantian kloter kedua. Supaya apa? Mereka nanti kalau sudah terima catering, terima pesanan makanan, mereka enggak bingung. Inilah dunia kuliner. Misalnya, kita dapat pesanan dari Polda 900 porsi. Ya, kita mesti bangun jam 1 pagi. Kerja. Kalau enggak siap. Nanti mereka sudah terbiasa. Nah, yang di bangunan ada anak kami dari Paniai masuk lagi. Masuk lagi dari Paniai itu kira-kira kalau jalan kurang lebih 2 minggu kali ya. Namanya Heriaken. Ketika dibawa datang ke sekolah kami, pegang handphone jadul aja nggak bisa. Gunain aja nggak bisa. Tapi setelah sekolah di tempat kami, dia di bagian bangunan, konstruksi, dan properti. Heriaken ini bisa menggambar dengan menggunakan AutoCAD dan bisa menggambar dengan 3D. Dan hasil gambarnya dia terpilih menjadi salah satu gambar yang dipakai untuk bangunan. Jadi anak ini dulu datangnya nggak karu-karuan. Bahasa Indonesianya belepotan, matematikanya hancur-hancuran. Kalau kami nggak milih, kami hanya bagus. Standar nilai di Jawa dengan di luar pulau itu beda. Boleh di luar pulau nilainya 9, 8. Tapi nanti begitu masuk di Jawa, nilainya 4. Jadi memang itu bukan nilai yang kami tetapkan sebagai penilaian atau sebagai seleksi, tapi lebih yang kami utamakan, satu, anaknya mau sekolah, benar anaknya sendiri yang mau sekolah, yang kedua, miskin. Kalau kaya, enggak, kami enggak terima. Itu sudah pengurus sudah tergiur, karena ada banyak orang kaya dari Kalimantan, karena ngelihat anak karyawannya berubah, dan kondisinya membaik. Dia kepengen sekolahkan anaknya ke sekolah kami, dengan membayar mahal, dengan membayar dilipat kalikan, dan dia mau bayar langsung 3 tahun. Kami yang nggak mau, kami tetap tolak. Kami pernah dibayarin dengan 10 anak dari Freeport, tapi kami disuruh ngasih anak 10 ini yang dibayari dari Freeport, suruh ngasih makan daging. Tiap 6 bulan sekali suruh beliin baju 2, sepatu 2, celana 2, celana panjang 2. Kami nggak mau. Kalau kamu mau sekolah di tempat kami, yang ngikuti peraturan kami. Bukan kami yang ngikuti kalian. Walaupun kalian mau bayar uang banyak, kami enggak. Jadi mungkin itu yang saya bisa jelaskan, Pak. Terus misalnya di multimedia dan di jurusan RPL, rekayasa perangkat lunak bagian program, kalau mereka sudah berjanji terima proyek 1 bulan jadi, 1 bulan harus jadi. Nggak jadi, mereka harus ngelembur-ngelembur, nggak tidur pun 3 hari ya harus dikerjakan supaya mereka punya tanggung jawab. Sekolah kami dibuka 24 jam menggunakan komputer. Yang penting anak-anak harus bisa tanggung jawab. Kalau sudah punya perjanjian, kalau enggak mereka kena deadline, kita rugi. Jadi anak-anak sudah diajarkan dengan hal begitu. Terus kalau di konstruksi bangunan, anak-anak diajar mulai membangun dari buat panel beton dengan tujuan kalau mereka balik ke desa, ke tempat tinggal mereka, mereka sudah bisa kerja, cari uang. Yang kedua, mereka bisa membangun, karena kami mulai mengajar mereka dari membangun fondasi sampai berdiri, rumah, lantai 2, lantai 3, mereka sudah harus bisa. Itu sebabnya semua anak-anak kerjanya di proyek semua. Kalau kerja yang pelajaran-pelajaran sejarah, agama, matematika, itu semua gurunya yang masuk ke lapangan. Dan nanti anak-anak pelajarnya yang pelajaran sejarah dan sebagainya, belajarnya melalui video
di malam hari, sore setelah makan siang. Seperti itu. Jadi mungkin satu-satunya sekolah di Indonesia yang sudah menerapkan learning outcome di sekolah kami dan yang sudah benar-benar mengikuti Merdeka belajar, kurikulum Merdeka belajar itu di sekolah kami, Pak Heru. Karena sebelum Menteri mengumumkan kami sudah mulai 1 tahun di depannya. Ya. Jadi kesempatan untuk masuk sekolah sana dari daerah-daerah masih terbuka ya Bu Elis ya, cuman harus seleksi ya. Sekarang sudah tutup karena sekarang sudah selesai. Karena pendaftaran dari bulan Oktober. Nah ini kita Pak PDB tahun ini dari daerah aja sudah masuk 280 anak yang sudah daftar. Kami sudah seleksi, sudah selesai. Oh, untuk tahun ini, tapi tahun depan masih terbuka lagi ya? Bisa, ya. Tahun depan mulai Pak. Ya, ini ada orang-orang Papua, ada orang-orang dari Kalimantan. Siapa Bu Eni mau ngomong sesuatu? Silakan. Sebelum yang lain, mohon izin sedikit sebentar. Ya, tadi habis saya itu dengar Bu Metan. ada PIC di setiap provinsi ya, Ibu Elis ya. Ya. Apakah kami bisa mendapatkan kontak-kontak PIC itu? Memang tahun ini sudah tutup ya yang untuk SMK. Siapa tahu nanti tahun depan ada anak-anak yang memang seperti itu, anak-anak orang tidak mampu tetapi punya semangat untuk belajar, sehingga kami bisa menghubungi PIC itu. Jadi selama ini memang kami tidak ngerti tentang itu. Itu satu. Yang kedua yang mau ditanya Ibu, sedikit aja, yaitu kan ini yang menjadi siswa di situ dari berbagai macam agama. Saya pernah melihat memang dari asrama putra itu ada berjalan keluar ya, mereka yang pakai songkok, ada mereka yang dari asrama laki-laki yang di luar itu. Bagaimana dengan pelajaran agama? Apakah juga tokoh-tokoh agama mereka didatangkan ke sekolah ini untuk mengajar agama sesuai agama siswa itu? Terima kasih Ibu, dan terima kasih Pak Heru. Yang pertama, buat Ibu nggak perlu menghubungi PIC, tapi Ibu bisa sendiri jadi PIC. Ibu bisa kami angkat jadi PIC juga. Asal Ibu bisa memilihkan buat anak-anak kami, anak-anak yang serius, yang mau sekolah dan benar-benar orang nggak mampu. Ya, jadi Ibu sendiri bisa jadi PIC buat kami. Yang kedua, pelajaran kalau memang sekolah kami ini saya nggak buat sekolah Kristen, tapi sekolah nasional dengan harapan semua orang bisa menikmati kasih Tuhan ya. Nah, agamanya kalau Islam kami punya guru Islam yang kami kerja sama dengan IAIN, dia akan berikan guru-guru untuk ngaji dan untuk pelajaran tausiahnya diberikan. Untuk agama Katolik ada gurunya, dan untuk Hindu dan Buddha biasanya mereka ini gabung ke tempat kami. Begitu. Oke. Silakan Bu Metan. Ya. Okay. Bu Metan ini dari misionaris dari Paniai. Oh Jadi ya. kebetulan disebut anak Paniai. Silakan Bu. Anak Paniai, saya di Paniai Bu. Rumah singgah kami di sini ada 2 dan ada lagi buka lagi 1 di daerah Bibida, itu daerah KKB, artinya daerah saya tinggal ini di daerah KKB ya. Yang saya mau tanyakan ini begini Bu, apakah bisa terima anak-anak yang putus sekolah, yang tidak pernah sekolah lagi dan tidak pernah sama sekali sekolah? Oh lah kalau itu. Ya, karena jujur di rumah singgahnya kami ini kurang guru dan saya sedang minta guru-guru dari beberapa orang karena rumah singgah ini ada 625 anak dan ada sekitar
38 anak yang tidak pernah sekolah sama sekali. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah Ibu bisa tolong anak-anak Papua ini untuk bisa sekolah di tempatnya Ibu? Karena jujur saya bisa mengajar 3-4 kelas. Karena kurangnya guru. Dan itu pun saya ada minta guru-guru yang karena di rumah singgah ini banyak yang tidak sekolah dan ada juga yang tidak pernah tahu baca, yang sudah besar juga tidak sekolah, dan mereka ini ada yang putus sekolah, ada yang karena orang tuanya. Kemarin saya tanya, karena kemarin kami rumah singgah di tempat saya sini, dan satunya 7 kilo dari sini, satunya itu 4 kilo dari sini, cukup lumayan. Dan itu saya tanya, kamu mau sekolah? Dia bilang, iya saya mau sekolah Oma. Mereka panggil saya Oma di sini. Dan kalau saya bilang, kalau saya cari kasih kamu sekolah di Jawa, apakah kamu benar-benar mau sekolah? Lalu dia bilang, iya Oma, karena papanya itu menikah 3 wanita, 5 wanita, 6 wanita, 7 wanita, 2 wanita, lebih daripada 1. Ini khususnya di Papua, di Paniai sini. Di Papua lain juga ada yang seperti itu. Nah, jadi yang di rumah singgah ini kita memang pembentukan karakter. Karena mereka itu di sini suku Mone, suku Me. Dan ini di sini ini biasa saya berhadapan dengan kepala suku, dengan KKB. Nah, jadi baru-baru kami ada utus 9 orang untuk ke Batam. Ada guru yang bawa mereka ke Batam untuk sekolah SMK di sana. Karena jujur saya tidak tahu Ibu Elizabeth punya sekolah yang ada di Semarang. Jujur saya nggak tahu. Hari ini saya baru tahu tentang Ibu Elizabeth. Ya, saya baru tahu tentang. Jadi saya bisa minta kita ini bekerja sama begitu, Bu. Bekerja sama khususnya anak-anak Papua. Karena saya di sini saya ada buka gereja khusus anak-anak. Tapi persembahan perpuluhan itu saya nggak ambil sama sekali. Saya tidak ambil sama sekali, saya pelihara babi, bebek, itik, dan lain sebagainya untuk menghidupi. Nah, puji Tuhan kalau ada berkat, nah mereka makan setiap bulan. Kalau tidak ada berkat uang, mereka nggak bisa makan setiap bulan. Saya cuma kasih mereka susu, telur, dan snack kue lainnya. Tapi untuk setiap bulan kalau ada berkat mereka makan setiap bulan karena 625 anak yang saya kasih harus makan, dan itu saya masak itu harus beras di sini bisa 4 karung 5 karung saya masak. Nah, Jawa dengan Papua harganya ini beda. Nah, banyak yang mereka tidak sekolah, Bu, dan miskin sekali. Orang bilang Papua kaya luar biasa, betul. Yes, anak Papua hebat, pintar, luar biasa. Betul. Tapi kalau kita masuk ke rumah mereka, 4x4. Dan kalau saya masuk ke rumah mereka, itu saya harus beli teh, gula, kopi. Saya harus bagi beras. Jadi terkadang saya tidak kasih makan, saya kasih bagi beras sama mereka, untuk mereka bisa makan sama-sama dengan orang tua. Karena mereka di sini makannya ubi. Di sini mereka bilang nota. Ya, nota begitu. Jadi kalau saya pergi ke rumah, mereka menangis, Oma, kami 3 hari kami tidak makan nasi, kami nota tidak jadi. Nah, siapa punya hati sampai begitu? Jujur saya kalau masuk itu, saya menangis. Saya menangis, saya bilang, Tuhan, orang bilang, orang Papua ini kaya, uang banyak. Jujur saya punya emas, saya jual untuk mereka. Begitu. Saya membangun rumah singgah, saya pelihara binatang. Nanti satu saat Koer datang di sini bisa lihat sendiri. Sudah beberapa teman-teman yang sudah pernah datang di sini. Dan saya bilang, jangan ngomong tentang orang Papua yang kaya. Di sini orang yang gedung rumahnya besar. Tetangganya rumahnya itu enggak. Cuma 4x4, makan, minum, tidur di dalam situ. Tapi enggak ada tetangganya tolong dia. Enggak ada. Ya siapa lagi mau tolong mereka? Orang bilang orang Papua itu termiskin, bodoh, nggak bisa apa-apa. Tapi kalau ketika kita kasih didikan sama mereka, pelajaran dari di sini, banyak anak-anak di sini, anak-anak Aibon, Belilem dan Isap.
ada yang suka mencuri, ada yang suka lain. Tapi puji Tuhan, dididik attitude dan karakter mereka, mereka berubah. Mereka jadi taat, mereka jadi takut sama Tuhan. Sampai kami ada kasih ke sekolah ke beberapa tempat. Saya baru-baru saya bilang begini, saya pergi ke kunjungi mereka menangis. Saya beli bawa beras kasih mereka. Saya bilang begini, Mama, kenapa Mama kok tidak kasih tahu bahwa Mama ini tidak ada makan minum dan lain sebagainya. Jadi di sini saya ibadah di sini rata-rata adalah masyarakat Papua yang ekonominya cuma petani, yaitu nota. Dan itu mereka makan pun terkadang tidak cukup. Tidak cukup untuk mereka makan. Jadi terkadang saya rela saya tidak makan, mereka yang makan. Mereka datang ke saya atau saya pergi ke mereka, mereka untuk makan. Terkadang dapat pakaian untuk mereka saja, dapat pakaian seragam, sudah berapa kali dari koko saya dari Surabaya, itu baju itu nggak ganti-ganti sampai 1 bulan. Kemarin saya bilang gini, loh kenapa baju ini nggak pernah kamu ganti? Nggak ada lagi bajuku, Oma. Bah, saya bilang, kamu selalu dikasih kamu baju. Bajuku ku bagi ke temanku. Temanku tidak punya baju. Di Jawa sana, orang pun pakaian bisa tertumpuk 10 lemari. Sepatu bisa setinggi langit. Tapi orang-orang di sini sepatu sampai robek-robek. Sekolah tidak pakai sepatu. Makan pun susah. Ya. Terima kasih, Tuhan. Oke, sebelum Bu Elizabeth menjawab, jadi ini mungkin perlu kenal dulu ya, secara sepintas saja. Bu Metan ini dan suaminya tinggalnya di Amerika sebetulnya, tapi terpanggil jadi misionaris. Nah, dalam perjalanan misi, suaminya dokter ya Bu Metan ya, itu jadi martir di Kalimantan. Jadi waktu pelayanan di Kalimantan, suami terbunuh di sana Bu Elis. Lalu kemudian anaknya Bu Metan ini juga jadi misionaris, tapi jadi martir juga, mati terbunuh di Sudan. Tapi kematian dua orang yang dicintai ini tidak menyurutkan pelayanan Bu Metan, sekarang malah pergi ke pedalaman Papua. Jadi Bu Metan ini kalau mau hidup enak bisa, tapi karena panggilan masuk ke pedalaman. Nah, apakah Bu Elis mau jawab dulu atau mau dengar sekali Pak Abimelek mau ngomong sesuatu sama-sama Papua? Saya jawab Ibu Metan dulu aja, Pak. Ya, oke, silakan. Bu Metan, kami akan bantu anak-anak yang sudah kalau anak-anak yang sudah nggak sekolah dan umurnya sudah banyak, kami nggak ada sekolahnya. Kecuali saya tampung pribadi, saya kursuskan les baca begitu. Saya terima anak dari Wamena, dari mana namanya, dari Wamena yang ke ini. Itu ketika saya terima, sebelum saya masukkan sekolah, saya panggilin guru les pribadi. Karena kalau enggak bisa ngikutin. Jadi seperti itu. Yang kedua, Heriaken itu anak dari Paniai yang bawa ke saya adalah Dr. Julius. Mungkin Bu Metan pernah kenal Dr. Julius dan Ibu sama namanya? Simarmata, Deborah Simarmata. Debbie Simarmata, Bu. Ya, kemudian tahun-tahun ini yang bawa anak-anak dari Paniai dan sekitarnya adalah Bupati Paniai Pak Meki. Pak Meki sendiri yang bawa anak-anak itu ke kami. Ada dari Manokwari, kemarin ada 13 anak yang tes, tapi saya nggak tahu yang diterima berapa. Dari Paniai juga yang dibawa oleh Pak Bupati Paniai sendiri, karena dari Paniai tiap tahun itu Bupati Paniai keluarkan 160 anak yang tersebar sekolah SMP, SMA, dan sebagainya. Tapi di tempat kami, yang kami tampung adalah anak yang SMK. Begitu. Jadi
Ibu nanti satu kali kalau Tuhan izinkan, karena saya akan ke Paniai bersama dengan Bupati Paniai yang undang saya ke sana. Nanti kalau ada kesempatan saya akan mampir ke tempat Ibu. Mungkin itu yang saya jelasin dulu. Saya percaya Tuhan pasti pelihara dan Tuhan pasti berkati Bu Mei ya. Tuhan berkati. Oke. Hasil daripada sekolah itu katanya ada kerjasama sampai luar negeri segala. Mungkin Bu Elis bisa ceritakan hasilnya? Ya, Jepang segala. Anak-anak kami ini terserap tenaga kerjanya ke Jepang. Sehingga memang di luar dugaan kami dan di luar mimpi dan bayangan anak-anak yang dulunya tinggal di hutan, yang sepertinya tidak punya masa depan, ternyata tanpa diduga mereka sampai bisa ke Jepang. Bahkan setelah di Jepang, ada yang dapat beasiswa melanjutkan S1-nya di Jepang. Ada juga yang dapat kesempatan beasiswa ke Beijing. Ada juga yang dapat kesempatan ke Eropa. Jadi kami nggak ngerti kenapa Tuhan bisa buka jalan seperti itu. Kalau di awal ditanya, saya nggak pernah mencari jalan untuk koneksi dengan luar negeri. Tapi itulah ketika saya melangkah, Tuhan menginjak langkah saya itu dengan mujizat. Dan terus ketika melangkah, mujizat mengiringi setiap langkah saya. Jadi ada aja. Bahkan ini ada juga yang menawarkan beasiswa yang sampai ke mana namanya, ke beberapa tempat gitu loh. Saya nggak duga, tapi itulah cara Tuhan membukakan jalan dan memberkati sekolah bagimu negeriku. Bahkan ini kita diangkat satu-satunya sekolah SMK di Indonesia yang dapat kepercayaan kerjasama dengan konstruksi baja ringan. Anak-anak kami diajari, kurikulumnya dikasih, terus boleh terima proyek, dan hasilnya dikasih ke SMK bagimu negeriku. Itu yang saya ngalami karya Tuhan luar biasa di situ. Yang kedua, kami punya guru-guru praktisi, anak-anak lulusan dari London, dari Prancis, dari Amerika, dari Kanada, dari Australia, dari Singapura, yang memberikan kurikulumnya dan ngajar di sekolah kami. Itu rata-rata anak-anak orang kaya yang jadi guru, yang ngajar lewat Zoom sampai jam 2 pagi, dan 1 bulan sekali guru-guru praktisi yang dari luar kota ini, dari Bandung, Surabaya, Jakarta, semua berdatangan temu muka dengan anak-anak yang ada di sekolah kami. Itu membuat anak-anak saya sendiri, anak ketua yayasan kami, ngiri. Kenapa kami yang sekolah bayarnya mahal, tapi kami nggak dapat ilmu seperti anak-anak SMK bagimu negeriku yang sekolahnya gratis, tapi dapat ilmu dan dapat guru yang hebat-hebat. Sedangkan kami yang sekolah di sekolah bayarnya mahal, ini bayar, itu mahal, tapi nggak dapat ilmu dan nggak dapat guru yang seperti yang dialami di anak-anak SMK bagimu negeriku. Walaupun sekolah gratis, tapi mutu pelajarannya yang sangat luar biasa. Itu semua bukan kekuatan saya, tapi itu semua karena anugerah dan berkat kasih karunia Tuhan. Bagian saya melangkah, Tuhan melakukan bagian Tuhan. Dan yang membuat terkejut, anak-anak kami itu, yang tadi saya katakan merebut juara. Anak dari pedalaman Sintang. Dari kalau kita ke Kalimantan, ke Pontianak, dari Pontianak ke Sintang itu naik bus 12 jam. Dari Sintang naik truk lagi 5 jam. Sampai ke rumah anak itu. Dia jadi juara 1 foto. Ya, itu fotografer anak ya? kami. Ya, fotografer. Ya. Dan anak kami yang dari pedalaman Nias itu merebut juara 2
nasional di UGM buat website. Jadi kami ini kalau tanding nggak tanding sama sesama SMK, tapi tandingnya ngikutin ke mahasiswa, ke universitas. Dan nggak pernah terduga rebut juara 1, 2, 3, juara harapan. Itu luar biasa sih anak-anak kita ini. Walaupun tadinya datangnya bahasa Indonesianya belepotan, matematikanya hancur-hancuran, ramah aja nggak ngerti, tekun itu apa nggak ngerti, setengah ditambah setengah berapa nggak tahu, tapi akhirnya mereka bisa membuat ini proyek apa namanya greenhouse, pembuatan greenhouse 1 hektar ini, ya yang buat anak kami dari dasar sampai selesai. Terus proyeknya Sido Muncul 2 hektar greenhouse yang buat juga anak-anak kami. Jadi mungkin kita akan masuk ke satu cerita lagi, ya, apa yang Bu Elizabeth lakukan pada desa-desa yang ada di sekitar Semarang. Itu terutama yang cukup populer itu Desa Telogoweru, itu yang daerah tertinggal selama puluhan tahun, tapi Bu Elizabeth datang dengan tangan seperti tangannya Raja Midas. Dalam legenda cerita Raja Midas itu apa saja yang disentuh jadi emas, Bu. Jadi bagaimana karya Bu Elizabeth di desa-desa sekitar Semarang. Bu Elizabeth, ya, tadi saya cerita bahwa dari pengalaman hidup saya, banyak orang yang saya temui ketika mengalami persoalan dalam hidup mereka, ya, ada yang tangannya diamputasi, kakinya harus diamputasi karena kecelakaan, tidak bisa melihat, atau menjadi penyandang disabilitas, lumpuh. Banyak yang sampai hari ini belum bisa bangkit. Mereka masih merasa Tuhan tidak adil, ya, Tuhan tidak sayang pada mereka. Nah, kalau boleh tahu, Anda dalam 3 hari bisa bangkit itu bagaimana ceritanya? Karena saya di otak saya mikir tidak ada satupun peristiwa terjadi dalam hidup saya tanpa seizin Tuhan. Kalau diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup saya, pada akhirnya Tuhan hanya ingin mendatangkan kebaikan buat saya. Perkataan itu menggugah hati saya. Yang kedua, kenapa saya tetap berani tampil? Karena support suami saya. Tapi saya ingat, sekalipun mataku buta, tapi di mata Tuhan saya berharga. Walaupun orang tidak menghargai saya, tapi Tuhan menghargai saya. Walaupun orang tidak memandang saya mulia, tapi saya percaya Tuhan memandang saya mulia. Dan saya percaya walaupun tidak ada orang mengasihi saya, tapi saya percaya Tuhan Yesus mengasihi saya. Itu yang buat saya bangkit. Baik, itu yang membuat Anda begitu cepat untuk pulih dari perasaan galau, drop tadi, dan bangkit, ya. Yang menarik juga bukan cuma bangkit untuk diri Anda sendiri, tapi Anda kemudian melakukan hal-hal yang bagi orang lain ini mustahil atau aneh. Ketika Anda tidak bisa melihat lagi, malah Anda berbuat lebih banyak daripada ketika Anda waktu itu masih bisa melihat. Tapi sebelum menuju ke pertanyaan dan jawaban tentang hal ini, mari kita lihat dulu liputan berikut ini. Tuhan Maha Besar, tidak ada hal yang sulit baginya. Pertolongan akan datang bagi mereka yang percaya dan selalu berdoa. Pada tahun 80-an, Desa Telogoweru masih menjadi desa tertinggal. Mengapa demikian? Karena termasuk alamnya kurang mendukung di dalam dunia pertanian maupun peternakan. Pertanian sering gagal panen oleh karena ada gangguan hama tikus, juga kekeringan. Kemudian pada tahun 2007 kami ketemu dari unsur swasta yaitu Ibu Elizabeth Philip, ada perubahan-perubahan. Contohnya
karena adanya kekeringan pada musim kemarau tidak ada sumber air, maka kita dibuatkan sumur-sumur di tengah sawah, di lokasi persawahan penduduk, jumlahnya 1.200 sumur. Itu juga termasuk pengembangan burung hantu Tito Alba, penggemukan sapi, pemeliharaan sapi, kambing, juga perikanan. Kemudian juga dibuatkan gedung LPKS, Lembaga Pelatihan Kerja Swasta. Di sini untuk menggembleng warga kami di dalam meningkatkan sumber daya manusia, SDM-nya itu juga digarap, termasuk juga koperasi. Sekarang Trogoweru dari sisi ekonomi, produk yang hilang karena dimakan tikus sekarang sudah pulang setiap tahunnya itu 10,5 miliar. Di usia 32 tahun, Elizabeth mengalami kecelakaan. Benturan keras di kepala membuat dia kehilangan seluruh penglihatannya. Dia juga dinyatakan menderita kanker otak dan divonis dokter hanya mampu bertahan hidup beberapa tahun saja. Dia percaya sama Tuhan Yesus. Lalu dokter tuh sudah ngomongnya ya macam-macam, yang tinggal berapa tahun. Dia nangis. Terus dia kalau pagi itu ada doa pagi di gereja, saya ajak doa tiap pagi, pergi sama saya. Dia ikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Dia terlalu peka hatinya sama Tuhan. Sebelumnya itu dia memang dia punya cita-cita, dia ingin supaya orang daerah-daerah itu yang tidak mampu bisa sekolah dengan tidak bayar gitu. Terus dia mendirikan itu. Atas dasar cita-cita mulianya, pada 2011, Elizabeth menggagas SMK Bagimu Negeriku, sebuah sekolah gratis bagi masyarakat yang tidak mampu di Semarang. Murid kami dari Sabang sampai Merauke, Pak. Jadi ada dari Papua, Sulawesi, Kalimantan, kemudian Sumatera, Nias. Jumlah murid kira-kira kalau keseluruhan kelas 10 sampai dengan kelas 12 ada 400-an. Kami ada 5 jurusan di sini. Pertama kali adalah jurusan bisnis, konstruksi, dan properti. Itu bangunan begitu ya. Kemudian rekayasa perangkat lunak, RPL, itu yang software. Kemudian multimedia, kemudian tata boga, dan satu lagi otomotif. Untuk berbudi dalam perilaku kita bentuk di asrama, Pak. Asrama dan sekolah tentunya. Nah, ini yang kita bentuk mereka, bentuk karakter. Jadi memang kita wajibkan mereka semua harus masuk asrama. Di balik setiap masalah yang kita hadapi, ada maksud dan berkat yang sedang Tuhan rencanakan. Maka, janganlah pernah kecewa dan putus asa. Kasih-Nya berlimpah dalam hidup kita. Bu Elizabeth, sebelum cerita tentang bagaimana sampai Anda bisa sampai ke sebuah desa di Demak ya, saya ingin tahu soal masa lalu Anda. Anda membenarkan ayah Anda main judi, kemudian tanda kutip bangkrut, kehidupan keluarga berat dan pahit. Apa yang terjadi waktu itu? Kami kehilangan rumah dan sebagainya, dan kami harus ikut kembali ke rumah nenek. Tapi ketika saya melihat kakak adik saya semua marah, saya cuma ingat satu hal, hukum Tuhan. Saya cuma ingetin kakak adik saya dengan berkata, papi kita memang salah, papi kita ini sudah buat kita kecewa. Tapi mau kecewa atau tidak itu pilihan. Pilihan di tangan kita, kalau kita memilih tidak kecewa, kita tidak akan kecewa. Dan hukumnya kalau kita kepengen bahagia dan panjang umur, sebagai anak kita harus hormati orang tua. Papi kita salah, dia jual rumah, itu rumah-rumahnya papi kita, bukan kita yang beliin.
Ya sudah, terserah dia. Dan pada saat itu ketika kami semua anak-anak sepakat untuk tetap menghormati papi, kami nggak ada yang marah, kami nggak ada yang benci, kami nggak ada yang kecewa sama orang tua kami. Dan pada akhirnya hari ini firman Tuhan digenapi, kami semua 6 bersaudara diberkati Tuhan, hidup kami semua mentas dari kemiskinan. Tapi bagaimana situasinya ketika papi sebagai kepala rumah tangga menjual rumah dan kemudian hidup miskin, siapa yang kemudian mengambil alih untuk kehidupan sehari-hari? Kami semua bekerja menghidupin diri masing-masing, juga support mami untuk bisa keluarga ini tetap bisa bertahan hidup. Gitu. Baik, itu masa lalu Anda ya. Lalu bagaimana ceritanya sampai Anda ya sesudah mengalami tanda kutip tragedi dalam kehidupan Anda, kehilangan mata atau kehilangan penglihatan, Anda malah mengabdi untuk warga di desa. Ini bagaimana ceritanya Anda bisa sampai ke sebuah desa ini? Ketika saya memasuki desa itu pertama kali, Pak Lurahnya terkejut karena dia tahu saya ini kulitnya putih, namanya Elizabeth. Pasti dia tahu bahwa saya ini keturunan Chinese dan saya ini orang Kristen. Maka ketika saya diinterogasi dengan perangkat desa, saya melihat kecurigaan di wajah mereka, saya menjawab, Pak Lurah bersama dengan bapak-bapak semua, kalian jangan takut. Saya tidak akan, memang saya Chinese dan saya Kristen. Tapi saya tidak akan mengkristenkan kalian karena kekristenan itu panggilan. Bapak kepengen jadi orang Kristen kalau nggak dapat panggilan dari surga, dari Tuhan Yesus, Bapak nggak akan pernah bisa jadi orang Kristen. Ketika saya menjawab demikian, saya cuman berkata saya datang ke sini hanya untuk ingin membantu mementaskan masyarakat dari kemiskinan. Ketika saya menjawab demikian, wajah mereka semua mulai tersenyum dan mereka mulai cerita. Tunggu dulu, dari mana Anda tahu mereka tersenyum? Mataku udah lihat, tapi mata rohku tuh ngelihat bener gitu loh. Apa saja hasil yang dicapai sekarang ini di desa Telogo? Hasilnya pastinya luar biasa, masyarakat mentas dari kemiskinan. Satu kali orang desa minta, Bu, minta mesin 10 untuk kami bisa berkarya. Saya bilang baik. Mesin apa ini? Mesin jahit. Saya bilang baik. Nanti kita beli mesin jahit. Teman padahal saya nggak ada uang. Nggak ada duit. Saya selama ini kerja nggak pernah pakai duit, Pak. Cuman pakai hati. Hati saya bisa datengin duit. Duit nggak bisa beli hati saya, Pak. Faktanya Anda bisa membantu banyak orang ya. Bukan cuma satu desa tapi beberapa desa kemudian Anda bantu. Kemudian juga mengembangkan bantuan ke ternak lele ya. Yeah. Dan kemudian hari ini kita lihat di meja saya terutama ada abon lele ya. Nanti ceritakan sedikit, tapi yang ingin saya tanyakan juga adalah soal ikon dari desa Telogoweru berupa burung hantu. Itu menjadi ikon sekarang. Iya. Dari penglihatan dan atas petunjuk Tuhan, Anda datang ke desa Telogoweru. Yeah. Ya, ini di Demak ini ya, Jawa Tengah. Kemudian Anda mengubah wajah desa tadi atas cerita Pak Lurah tadi, bahwa desa yang tadinya miskin sekarang sudah mulai sejahtera ya. Yeah. Anda bangun beberapa kegiatan-kegiatan di sana, termasuk diantaranya ada balai latihan kerja semacam itu untuk melatih keterampilan. Kemudian ada ternak lele ya. Sekarang berapa banyak tambak lele di sana? Lelenya tuh ditambak di terpal-terpal begitu, Pak. Di dalam plastik terpal itu. Okay. Ada banyak penduduk yang sudah mulai melakukan hal itu. Di lahan-lahan mereka sendiri? Di lahan-lahan mereka sendiri. Dan caranya kan sekarang tidak seperti zaman dulu dikasih makanan kotoran. Tapi di tempat ini pakai pur semua. Oke, jadi ini ternak yang bersih, bersih, sehat. Iya. Dan hasilnya bagaimana kalau sekarang dilihat hasilnya? Sangat luar biasa. Sekarang cerita mengenai batik burung hantu.
Oh, ini mengerikan ini kalau lihat ya. Tapi Anda menjadikan burung hantu sebagai ikon. Oh, ini burung hantunya. Iya. Oke. Jadi sekarang ini menjadi ikon dari Telogoweru, Pak. Telogoweru. Ini hasil karya dari Telogoweru. warga desa Telogoweru. Iya, batik sendiri, Pak. Kemudian dijual kemana ini? Ada banyak yang pesen dan minta, karena Telogoweru hari-hari ini dikunjungi dengan banyak dari kota-kota, daerah, kelurahan, sampai ke seluruh Indonesia datang ke situ. Ngapain? Untuk belajar, Pak. Belajar apa? Belajar Tito Alba, ngemuin sapi, belajar lele, belajar banyak hal. Terutama belajarnya begini, kenapa desa Telogoweru yang dulu miskin, tertinggal, kok sekarang bisa makmur. Itu yang mereka sedang mencari. Wah, berarti saya harus ke sana juga ya, belajar. Boleh. Ya? Ya harus, Pak. Karena sekarang saya karena harus... Kalimantan aja kalau datang ada charter 1 pesawat. Untuk belajar serius? Ke desa? Betul. Iya. Hebat sekali tuh desa ya. Carik dari Telogoweru waktu itu mendapat penghargaan dari menteri karena dia sanggup menulis cerita. Carik itu camat Carik, ya? Carik, bukan. Kepala desa? Bukan. Carik itu sekretaris desa? Carik desa itu dapat penghargaan dari menteri karena dia sanggup, ceritanya dia sanggup mengundang Bank Dunia datang ke Telogoweru. Dan Pak Lurahnya mendapat penghargaan sebagai lurah terinovatif di Indonesia. Joybox atau kotak sukacita. Program pelayanan ini sebenarnya lahir tahun 1987 dengan nama sponsor buku dan kaset desa. Pada tahun 2016 berganti nama menjadi Sukacita Natal karena kami mengirimkan hadiah Natal untuk anak-anak Papua. Tapi pada saat pelayanan NAT berulang tahun 25 Februari 2023, nama pelayanan ini dirubah menjadi Joybox agar tidak terbatas pada momen Natal saja. Program ini dibuat untuk meratakan penyebaran firman Tuhan yang selama ini hanya terpusat di kota-kota besar saja, kurang menjangkau ke daerah dan pedalaman. Joybox ini sudah kami kirimkan ke berbagai daerah di Papua seperti Sentani, Pegunungan Bintang, Memberamo, Manokwari, Pegunungan Arfak, Ransiki, Paniai. Tetapi juga kami kirimkan ke daerah di luar Papua seperti Kupang di NTT, juga Palu di Sulawesi Tengah. Kebutuhan Joybox di Papua masih sangat banyak. Belum terhitung yang di luar Papua seperti NTT, Sulawesi Tengah, dan lain-lain. Mari saudara-saudara ambil bagian di dalam program pelayanan ini. Iya, Tuhan ajak saya masuk satu kali ketika ada di persekutuan yang lagi menyanyi, ku mau di sana, barang dimenangkan, ku mau di sana, waktu musuh jatuh, ku mau di sana, waktu Tuhan datang, gitu kan ya, ku mau di sana. Dan Tuhan tanya begini sama saya, benar, kamu mau ada di mana aku berada? Saya berkata, ya Tuhan. Nggak ngomong toh, enggak. Kamu tahu sekarang aku di mana? Nggak tahu. Dan ketika saya berkata nggak tahu,
Tuhan buka penglihatan saya melihat Tuhan itu ada di lapangan, ada di sawah-sawah, ada di kandang-kandang, begitu. Ketika saya melihat itu, Tuhan bilang, kamu sekarang udah melihat aku di mana? Udah. Kamu mau ada di sini, menggarap pertanian dan peternakan. Saya berkata, siap Tuhan, saya mau. Dan saya mulai memberi bantuan kepada khususnya buat pendeta pinggiran-pinggiran kota yang masih mengerjakan pertanian, dan saya memberikan modal untuk peternak. Seperti itu, ada yang ternak bebek, ada yang kambing, ada yang sapi, ada yang ayam. Nah, satu kali ketika mereka lagi buat kandang, datanglah ada 2 orang kiai yang lewat dan bertanya, kalian lagi ngapain? Buat kandang. Emang dapat bantuan dari mana? Apakah dapat bantuan dari pemerintah? Mereka berkata, enggak, kami dibantu oleh swasta, oleh Bu Elizabeth. Gitu. Akhirnya mereka bertemu dengan saya dan bertanya, apakah yang diberi bantuan cuma orang Kristen? Saya berkata, enggak. Kalau Bapak mau pun saya akan bantu. Karena Bapak saudara saya. Wah, mereka senang sekali. Dan mereka balik ke desanya, lalu mulai buat kandang. Dan ketika mereka mulai membuat kandang, Pak Lurahnya lewat. Kalian lagi ngapa? Lagi buat kandang, Pak. Kalian dapat bantuan dari mana? Karena warganya orang miskin semua ya. Dapat bantuan dari Bu Elizabeth. Nah, Pak Lurah merasa begini. Dia minta bantuan dari pemerintah, udah tahunan, udah 2 tahun lebih, udah difoto, udah dikunjungi, tapi bantuannya tidak segera datang. Tapi kok ini rakyatnya dapat bantuan dan segera dilaksanakan. Singkat cerita, saya diajak bertemu dengan Pak Lurah, dengan perangkat desa, lalu kami mulai sharing. Saya mulai bertanya, apa yang menjadi kesulitan mereka. Mereka memang tadinya waspada, mereka curiga, melihat kulit saya putih, mendengar nama saya Elizabeth, Philip. Mereka ngerti kalau saya ini orang Kristen dan orang Chinese. Maka singkat cerita, saya ketika melihat rasa was-was dalam wajah mereka, saya berkata, nggak usah takut, walaupun saya orang Chinese dan saya orang Kristen, saya nggak akan mengkristenkan. Karena jadi Kristen itu panggilan. Kalau nggak dapat panggilan pun, nggak akan pernah bisa jadi orang Kristen. Nah, singkat cerita, wajah mereka sudah mulai berubah dan mereka mulai percaya sama saya. Lalu mereka cerita, kegagalannya adalah hama tikus. Yang kedua, mereka tidak punya air. Jadi, ketika melihat, saya perlu mendengar keluhan mereka, saya melihat lingkungan mereka, saya melihat sekeliling mereka, lalu Tuhan mulai ngajar saya, step by step. Apa yang perlu kamu lakukan pertama kali adalah membuat sumur. Sumur yang harus dibuat. Karena sumur itu dibuat kebutuhan pertanian dan peternakan. Saya mulai buat sumur dari uang saya yang saya punya 5 sumur, tambah lagi 5. Lalu itu sumur dangkal ya, hanya sumur air tanah. Karena kalau terlalu dalam, daerah itu nggak bisa. Kalau terlalu dalam kena air laut, garam, ketemunya air asin. Jadi kami hanya membuat sumur air tanah yang hanya dalamnya 5 bis beton. Pakai 5 bis beton itu aja sudah dapat air. Yang penting buat bisa nyirami tanaman dan bisa buat makan atau minum ternak. Dari situ saya sudah mulai membuat sumur-sumur dari membuat 5, 10, akhirnya dari 294 hektar itu saya buat 1.300 sumur. Dan kemudian mulai menggarap pertanian. Menggarap pertanian
yang tadinya pertaniannya seringkali dimakan hama tikus, tapi ketika saya mulai berdoa di tengah-tengah mereka, bersama dengan mereka, karena saya buat perjanjian, saya mau bantu, tapi Bapak Lurah dengan perangkat desa harus sepakat dengan saya. Apa Bu? Negara kita adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maka syarat pertama, kita mulai dengan doa. Melakukan segala sesuatu, kita harus berdoa. Setuju nggak? Setuju. Ketika mereka setuju, saya minta Pak Kiai berdoa dulu. Ketika Pak Kiai sudah berdoa, saya yang akan melanjutkan dengan doa saya menurut iman saya. Itu pun saya tahu Tuhan kasih hikmat saya. Kalau seandainya saya yang berdoa dulu, belum tentu mereka terima saya. Tapi karena saya bisa menghormati mereka, dan saya memberikan kepercayaan kepada Pak Kiai untuk berdoa, ya terjadilah. Ketika saya berdoa, mereka menerima dan mengaminkan. Amin. 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 Ketika kami menanam jagung, saya juga mengajak Pak Kiai berdoa lebih dulu. Tapi setelah itu saya berdoa dengan otoritas. Saya memerintahkan hujan turun. Saya memerintahkan cuaca terang. Tiang awan datang. Itu dengan otoritas nama Yesus. Yang saya harus sampaikan. Dan ketika saya berdiri di tengah-tengah lapangan pertanian itu, setelah kami mencabut kutub dari tanah itu, kami perintahkan malaikat mengelilingi 294 hektar tanah Telogoweru supaya tikus tidak bisa masuk dan tikus tidak bisa berpinak di tempat itu. Dan itu ternyata terjadi hanya dengan jarak dibatasi dengan pematang sawah antara desa yang satu dengan desa yang lain. Tikus cuma berjajar di pematang sawah yang ada di desa Tajem Sari. Nggak bisa menyeberang dengan jarak nggak sampai setengah meter, tapi tikusnya nggak berani nyebrang. Sampai para petani, orang desa berkata, tikus aja kok bisa dengar doanya Bu Elizabeth dan perintahnya Bu Elizabeth. Misalnya begitu. Nah itu terjadi berulang kali. Saya hanya menyaksikan, membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu hidup mendengar doa kita. Saya nggak pernah khotbah aneh-aneh, tapi yang saya ajarkan adalah attitude. Bagaimana kita harus bisa bekerja, hidup benar, bekerja benar. Dan mereka menuruti semuanya itu. Dan singkat cerita, kami juga punya yang dulunya mereka juga nggak percaya karena mitos. Katanya nggak cocok pelihara sapi, kerbau, ya sapi, karena masih ada aliran Hindu yang mengatakan sapi itu binatang pekerja, nggak boleh disembelih. Makanya kalau Anda masuk dari Demak, Kudus, Pati, Purwodadi, sampai ke arah sana, ya nggak ada satupun orang jual sate sapi, adanya sate kerbau. Tapi ketika saya mulai mengatakan, ayo kita coba sapi, nggak apa-apa. Dan ternyata sekarang desa Telogoweru, orang satu paling sedikit punya sapi 4. Ada yang punya 8, ada yang punya 16, ada yang punya 32. Kambing yang diberi, yang tadinya cuma saya beri 12 ekor, 6 ekor, sekarang kambingnya jadi ratusan. Sekarang jadi pensuplai daging sapi, dan yang luar biasa mengenapkan Amsal, Eko Amsal, ulangan 28, Tuhan memberkati anak lembu sapi dan kambing domba kita. Jadi kambingnya bisa beranak sampai 3, paling sedikit 2. Sapinya bisa beranak 2 ekor. 2 ekor. Itu padahal biasanya cuma 1-1. Jadi itu pelipatannya luar biasa sekali. Desa ini benar-benar menggenapkan apa yang ditulis di Alkitab, di ulangan 28. Yang saya ketik, saya bagikan ke mereka. Kalau kalian hidup benar, kalau kalian melakukan kebenaran, ini loh yang akan terjadi. Maka mereka lakukan kebenaran itu. Ya, sampai
memang akibatnya desa itu diberkati Tuhan luar biasa. Dan kami punya ternak, yaitu ternak burung tito alba. Burung predator pemangsa tikus. Burung hantu itu jumlahnya ada, kalau nggak salah ada 100 lebih ya. Tapi ini salah satu adalah jenisnya tito alba, itu adalah burung predator pemangsa tikus. Nah, setelah itu semakin lagi nggak ada kerusakan, dan akhirnya desa ini karena saya dilaporkan ke kabupaten, dianggap saya mengkristenkan, tapi ketika Pak Bupati datang dan dia tidak membuktikan bahwa saya mengkristenkan, tapi justru membuat desa ini mentas dari kemiskinan, akibatnya kabupaten bantu saya kasih 2 miliar untuk bangun jalan. Kemudian saya dilaporkan lagi oleh teman-teman MUI ke provinsi, dan pada waktu itu gubernurnya datang dengan membawa 1.600 lurah dan camat untuk rapat di desa Telogoweru, dan ketika dilihat desa ini maju pesat, diketok palu sama Pak Gub menjadi desa wisata, desa percontohan, ya, wisata edukasi Tito Alba, ya, menjadi desa pendidikan Tito Alba. Dan dari desa itu, akibat itu Pak Gub dari provinsi turunkan dana 3 miliar untuk bantu membenahi jalan yang hari ini teman-teman dari Kalimantan kalau datang 1 bis ke Telogoweru untuk belajar tentang Tito Alba. Dan dari Kalimantan itu yang mentas dari kegagalan pertanian dan tanaman kelapa sawit, terutama di PT Lestari apa ya, di Perembun apa gitu, terus dan yang ada di Sanggau itu kerusakan kelapa sawitnya 56%, sekarang jadi 0. Yang dulunya di bunga-bunga pelepahnya kelapa sawit itu banyak tikus, sekarang sudah tidak ada. Dan kemudian Bali juga ada beberapa desa di Bali yang mentas dari kemiskinan, kegagalan daripada hama tikus. Kemudian di Palu, di Sulawesi, di Toraja, kemudian di Papua. Di Papua ada beberapa tempat yang sudah mulai menernak burung Tito Alba. Di Nias, Sulawesi, di beberapa tempat kami sudah dari Telogoweru itu sudah jadi berkat untuk mementaskan banyak desa yang terserang dengan hama tikus. Jadi seperti itu. Akibatnya ya karena Pak Lurah sering saya ajak ke luar negeri, ke Jepang, ke Hong Kong, ke Bangkok. Waktu itu di Bangkok kami disambut sama dari Menteri Pertaniannya, sehingga kami diajari bagaimana, sehingga Pak Lurah itu setiap kali pulang dari Jepang, dari Bangkok, dari Hong Kong gitu, dia membenahi desanya, jadinya desanya semakin bersih, semakin baik, semakin terang, dan semakin maju. Seperti itu. Mungkin yang saya bisa sampaikan, dan banyak teman-teman yang seringkali mempersalahkan saya. Ya, jangan kaget, karena ada banyak orang Kristen yang sebetulnya jadi hakim buat kita sendiri. Buat hakim, buat sesamanya. Contoh, mereka berkata, kenapa sih kamu kasih terus permintaan orang desa, kalau minta kamu kasih terus. Lah, mereka miskin. Belum punya duit, kalau nggak saya kasih bagaimana mereka bisa mandiri. Dan nyatanya setelah jadi, nggak minta lagi tuh sama saya. Jadi kalau kita ini mau benar-benar mementaskan desa dari kemiskinan, kita harus berani membantu dari hulu sampai ke hilir. Sebab kalau kita nggak menolong mereka dari hulu sampai ke hilir, mereka pasti nggak bisa.
Di tengah jalan pasti putus. Jadi gereja-gereja yang suka beraksi sosial, itu kalau datang itu hanya sesewaktu aja. Bagi beras, bagi sembako, habis itu hilang. Nanti setahun lagi, Natalan atau Paskah, bagi lagi berkat gitu. Itu mubazir, percuma. Kalau mau ya harus mementaskan mereka dari kemiskinannya. Supaya mereka mandiri, kayak Telaga Weru ini mandiri, sehingga ketika desa tetangganya kebanjiran, desa ini yang sudah bisa membantu desa lainnya. Mereka sudah bisa dan mereka sudah berani memberi temannya, desa tetangganya untuk bantuan. Dari banjir, mereka berani masakin jadi dapur umum buat desa sampingnya tanpa minta uang. Tapi mereka yang jadi berkat. Karena mereka sudah merasakan ketika saya menabur berkat, mentasin mereka dari kemiskinan, mereka sudah merasakan kasih Tuhan, sehingga sejak itu mereka bisa juga mengasihi orang lain. Tertular begitu loh. Itu yang harus kita lakukan. Mungkin sampai di situ supaya ada pertanyaan yang lain Pak Heru. Iya. Oke. Saudara, saya ingin membacakan sebuah ayat yang mestinya kebanyakan kita udah hafal juga ya. Yeremia 29 ayat 7 dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya, banyak ayat ini dipakai di mana-mana, banyak yang sudah hafal di luar kepala, ya. Tapi penjelasan ayat ini secara gamblang itu pernah disampaikan oleh Pendeta Insinyur Yonatan Wiryohadi bulan April yang lalu dalam fellowship ini. Jadi seringkali ini terdiri dari dua bagian, seringkali bagian pertama diabaikan. Bagian yang pertama itu dikatakan usahakanlah. Jadi kerjakanlah, ya berbuatlah sesuatu untuk masyarakat. Tapi itu biasanya dibuang, gereja ambil bagian yang kedua, ya berdoalah untuk kota itu. Jadi biasanya ayatnya dipakai, tapi yang dilakukan cuma doa. Tapi kita lihat sekarang bahwa Bu Elizabeth ini bukan hanya berdoa, tapi betul-betul mengusahakan kesejahteraan kota itu dalam arti ya pemberdayaan ekonomi dilakukan. Ya, itu dijelaskan Pak Wiryohadi bagus sekali itu hari April yang lalu. Oke, sekarang kita buka forum. Apakah masih ada tanya jawab? Silakan. Bu Elizabeth, saya mau tanya Bu Elizabeth. Selain desa Telaga Weru, apakah ada desa lain yang Bu Elizabeth juga bangun di sana, bangun secara ekonomi? Ada 20 desa lebih, Bu, yang sebetulnya saya bantu. Tapi justru yang desa penduduknya 100% orang Kristen, itu yang paling bermasalah. Semua modal saya habis. Nggak ada yang berkembang. Kemudian ada beberapa desa yang PIC saya justru majelis gereja dan penatua gereja, sapi saya dimakan dia. Hasilnya selain ke PIC yang harusnya dibagi dan kemudian dibeliin sapi lagi, justru sapinya diambil sama dia, uangnya dibawa lari. Dibawa lari sama mereka, itu padahal 300 ekor sapi itu lumayan, Pak. Uangnya miliaran itu. Iya. Wow. Iya. Iya. Tapi hasilnya majelis itu akhirnya rumahnya habis, kekayaan dia sendiri habis, terus dia hidupnya susah sekali. Karena dia memakan hak orang miskin. Bukankah hak anak yatim piatu, orang miskin dan janda itu dibela sama Tuhan? Yang satu majelis yang bawa lari uang sapi, penjualan sapi, itu
akhirnya anaknya kecelakaan sampai hari ini seperti boneka yang ada tergeletak di atas tempat tidur, nggak bisa apa-apa. Karena saya menunggu dia dari pagi nggak ketemu, ditunggu sore nggak ketemu, didatengin malam nggak ketemu. Tiba-tiba terdengar dia ketemunya di rumah sakit gara-gara anaknya perempuan kecelakaan dan ngalami itu otaknya kena, yang akhirnya anaknya lumpuh total, nggak bisa apa-apa. Oke. Iya. Saya dengar Bu Elis juga mengembangkan ternak lili ya. Itu apakah di Telogoweru atau desa lain, Bu? Ya, di lele di Telogoweru ada, di desa lain ada, di Sumowono ada, di Papua ada. Oh. Di Papua saya Papua. ada babi dan ada lele juga. Ada ikan nila juga yang ada di daerah dipegang adik saya, dan sekarang anak saya juga ada di Wamena. Anak saya satu sudah balik ke Wamena dan dia juga lagi mengerjakan di sana. Dan yang menjadi industri abon lili itu jalan terus, masih jalan, Bu? Masih, itu di Telogoweru. Oh, oke. Iya. Ya, waktu di acara Kick Andy semuanya dapat bonus abon lili ya, Bu ya. Kalau di sini nggak ada bonusnya karena nggak bisa ngirimnya. Silakan kalau masih ada yang mau berkomentar, mau bertanya, silakan. Satu lagi, Bu Elisabeth, jadi mengurus sampai ke pemasarannya ya, Bu? Mencarikan pemasaran. Jadi ketika saya melihat ada orang yang memang membutuhkan jagung atau berasnya, kalau beras, jagung itu akhirnya mereka sudah bisa langsung berhubungan pribadi. Kami juga nggak kepengen pengijon atau tengkulak itu mati. Jadi Pak Lurah dan saya berunding bagaimana supaya tengkulak nggak mati juga, gitu loh. Jangan petaninya hidup semua tapi tengkulaknya mati juga, kasihan kan. Jadi dikasih pengertian, tengkulak itu boleh untung tapi sedikit. Untung boleh sedikit, tapi nggak boleh sampai membuat petani rugi. Begitu. Jadi membantu mencarikan pasar. Kalau sudah seperti itu selesai, dia bisa ngembang sendiri, sudah terserah mereka. Nah, cuman yang terakhir ini kami lagi konsentrasi ke ternak domba. Kalau ternak domba ini masih dibantu karena ekspornya ke beberapa negara, ke Mesir, Arab, Dubai, sama ke Malaysia, permintaannya banyak sekali. Itu kalau teman-teman mau ternak domba itu keuntungannya lebih banyak dari sapi loh. Cuman kalau di Papua mungkin lebih keren babi ya, karena semua acara pakainya babi, peresmian apa, upacara apa, Natalan, Paskahan, semua pakai babi semua. Jadi kalau di Papua mungkin lebih bagus itu, tapi kalau di daerah yang lain, kalau mau ternak domba itu bagus juga. Oke. Baik. Dari MRG, silakan, Pak. Salam, Bu. Ya, bisa videonya ditampilkan, Pak. Shalom. Belum, ini masih ada. Bentar. Tolong tanya. Ya. Ini kami kan hampir sama, Bu, visi misinya. Tapi kami khususnya dimulai dari gereja-gereja. Jadi orang percaya dulu, cuma kami belum menemukan caranya karena kami bukan gembala gitu, Bu. Artinya tidak, istilahnya bukan gembala gereja. Caranya gimana, Bu? Mohon nasihatnya. Karena visinya sepertinya kalau di gereja ini mereka sudah punya visi masing-masing. Nah, ini saya kesulitannya. Terima kasih. Jadi emang
kalau gereja itu ditanya, mereka selalu berkata, yaitu visimu. Kami gereja punya visi masing-masing. Karena ketika saya didatengin oleh Pak Camat dan dari kabupaten, dari Muspida, bukan Muspika tapi Muspidanya, mereka datang ke rumah saya untuk mengucapkan terima kasih karena keberhasilan mementaskan Desa Telogoweru ini dari kemiskinan sekaligus merubah paradigma masyarakat yang dulu anti Cina, anti Kristen, anti dengan bangsa yang lain, tapi hari ini mereka sudah bisa membaur dengan yang lain. Mereka berkata, Bu Elizabeth, ada 16 desa lebih yang terbuka dan siap menerima bantuan dan siap digarap. Ketika saya mendengar itu, saya senang. Saya menyampaikan ke gereja, tapi nggak ada satupun gereja yang bertindak. Karena menganggap itu bukan visi misi mereka. Padahal, kalau desa di sekitar kita ini miskin, kalau mereka kelaparan, mereka akan menjarah kota. Ya kan? Harusnya kita ini memperhatikan desa di sekeliling kita. Jadikan desa-desa di sekeliling kita ini makmur. Supaya kalau desa-desa itu makmur, mereka nggak miskin, mereka nggak kelaparan, mereka tidak akan menjarah kota. Nah, lupa, gereja itu lupa bahwa kehadiran gereja itu harusnya jadi berkat. Menjadi berkat buat kota-kota dan desa-desa di sekelilingnya. Nah, sekarang supaya kita nggak kecewa, ya udah Pak, jalan sendiri. Bapak berdoa, mulai berjalan. Ya, bersama Tuhan, berjalan, menggarap desa itu. Kalau bisa melibatkan dari pemerintahan, itu jauh lebih enak. Maksudnya Pak Lurahnya dilibatkan. Jangan langsung sama warga. Kalau sama warga, Bapak nanti nggak punya kekuatan. Tapi kalau saya kerjasama dengan pemerintah, yang lain saya kerjasama dengan warga dan oknum, tokoh masyarakat di sekitar itu, nggak jalan. Yang di Telogoweru ini, saya melibatkan pemerintahannya. Pak Lurahnya ikut ambil bagian, dan setiap kali saya memberi sumbangan, dia akan memberikan surat tanda terima dengan tanda tangan lengkap dari semua dengan perangkat desanya, semua tanda tangan penerimaan bantuan yang saya berikan ke desa. Seperti itu. Dan digiring terus. Digiring kerjasamanya antara pemerintah dengan swasta. Sehingga jalinannya bagus, Pak. Itu mungkin dari saran saya, Bapak jalan aja nggak apa-apa. Tapi minta petunjuk Tuhan, desa mana yang mesti mulai digarap lebih dulu. Dan lihat kepala desanya atau Pak Lurahnya yang terbuka, yang memang mau terlibat, yang cinta dengan masyarakat. Oke. Nah, tingkat keberhasilan pemberdayaan ekonomi di Desa Telogoweru ini tampaknya sudah bergaung secara nasional ya, Bu Elis ya. Jadi banyak orang ke sana belajar ya. Nah, katanya ada juga yang sampai charter pesawat. Betul, Kalimantan, Pak. Oh, itu mereka ngapain datang satu pesawat tuh, Bu? Belajar dari pertanian sampai belajar tentang Tito Alba. Oh. Itu belajar tentang Tito Alba nggak bisa cuma 1-2 jam, bisa 1 hari itu Pak. Sambil makan siang nanti karena mereka harus diajarin bagaimana membedakan, nanti carinya gimana. Bahkan ketika saya pergi ke Kalimantan harus ada surat dari gubernur untuk membawa unggas atau binatang lain dari Jawa ke Kalimantan. Caranya ngasih makan nanti bagaimana, cara menelurkannya bagaimana, itu nanti diajari mendetail Pak.
Pak Heru. Oh, jadi Tito Albar itu burung hantu itu ya? Iya. Sekarang Ya. jadi ikon desanya ya, Bu ya? Ya, betul Pak Heru. Iya, luar biasa. Bagaimana saudara? Apa masih ada yang mau ditanya? Satu lagi Pak, halo, boleh Pak? Ya, silakan. Ya, dari tadi saya sedang berpikir tentang burung hantu Tito Alba ini. Ibu Elizabeth di Kalimantan mana ya yang sudah berhasil itu? Jadi kepingin sih ketularan gitu ya, tapi bukan skala desa lah, untuk dulu bersama kami hamba Tuhan bersama jemaat aja. Ya, desa kami sih tidak terlalu miskin-miskin amat, tetapi jemaat yang dipercayakan Tuhan kepada kami ini dari berbagai desa ya, banyak kampung, dan mereka adalah orang-orang yang ya hidupnya pas-pasan. Pas hari ini kerja, pas untuk hari ini makan, gitulah istilahnya. Jadi saya tadi terpikir bagaimana caranya untuk belajar tentang burung hantu yang satu ini. Nanti mohon untuk pencerahannya bagaimana cara mulainya, di Kalimantan mana itu yang sudah ada. Lalu lanjut tadi dengar tentang domba, tertarik juga sih. Ya, ini masih skala jemaat ya, untuk mensejahterakan jemaat dulu, yang kampung biarlah masih belum terlalu parah. Jadi dengan jemaat ini bagaimana kami bisa mengadakan perubahan ekonomi gitu ya, tidak terlalu berharap yang muluk-muluk, tapi dari kami hamba Tuhan mau belajar bersama-sama dengan mereka. Jadi dua itu Bu, bagaimana cara kami bisa mewujudkan, terlibat, dan bahkan bisa ternak yang namanya burung hantu Tito Alba dan juga domba tadi. Terima kasih Ibu dan terima kasih Pak Heru. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Di Telogoweru itu rata-rata rumah mereka yang tadinya gubuk udah berubah jadi rumah bagus semua. Rumahnya lebih bagus dari rumah saya banyak. Mereka semua rata-rata sudah pada beli sepeda motor, dan mereka semua hampir mereka beli mobil. Sudah rata-rata beli Innova. Gitu ya. Dan mereka bisa sekolahkan anak-anaknya. Bahkan saya kaget kemarin baru ketemu waktu seminar domba, anaknya sudah jadi dokter gigi S2 dan prakteknya di Makassar, di Sulawesi. Nah, salah satunya itu. Dan anak-anak mereka semua kuliah dan luar biasa. Saya ngeliatin Telogoweru ini luar biasa sekali, Tuhan berkarya di Telogoweru itu nyata. Nah, nanti kalau kepengen belajar tentang Tito Alba, apakah Ibu mau datang ke Telogoweru, atau orang Telogoweru, Pak Lurah dan yang ngurusin Tito Alba yang diundang datang ke Kalimantan untuk bisa mengadakan training seperti itu? Ya cuman mesti ngongkosin mereka, ngongkosin penerbangan mereka. Kayaknya kemungkinan nanti coba saya ngobrol dengan Bapak. Ini Bapak kurang sehat jadi dia baring di kamar. Kalau pas Telogoweru ini ikut kabupaten mana ya Ibu? Maaf. Demak. Oh. Atau kalau pas kami pulang ke Jawa, tapi belum tahu jadwal untuk tahun ini ya. Anak kami kan ada di Semarang, Bu, di kalian. Yeah. Jadi mungkin kami lah yang ke sana. Kalau mendatangkan langsung itu kayaknya bagaimana ya? Biarkan kami dulu, maksudnya itu dengan skala jemaat aja dulu nantinya, biar kami yang belajar, nanti bawa jemaat kami, baru nanti bisa jadi percontohan bagi kampung. Kalau langsung datang ke pemerintahan kampung kayaknya terlalu besar bagi kami ya Bu ya. Jadi mungkin begitu. Coba nanti Kabupaten Demak ya itu ya Bu ya. Ya, Kabupaten Demak. Semarang kan berbatasan. Ya, ini suami saya, Bapak ini pernah ikut seminarnya, seminar hamba-hamba Tuhan pedesaan di JKI, di almarhum Pak Petrus Agung. Waktu itu sudah dengar kesaksian tentang Telogoweru ini secara langsung. Cuma hari itu kan
di mana Telogoweru dan secuplik aja kawan. Tapi hari ini kok jadi semakin jelas. Mungkin nanti kami pikirkanlah Ibu ya. Juga tentang domba itu lokasi percontohannya di mana Bu? Kami ini ada di bawah bimbingan Undip dari Profesor Bambang Web. Jadi nggak bisa datang begitu aja, kecuali gabung sama saya, dan itu harinya nggak bisa ditentukan. Karena kayak kemarin itu, saya yang ngatur pertemuannya dengan beberapa desa yang digabung jadi satu. Karena Pak Bambang sendiri repot sekali. Jadi harusnya nanti Ibu belajarnya juga sama peternak kami. Iya. Setelah itu yang dijual bulunya atau susunya Ibu atau dagingnya? Enggak, dagingnya. Semua pokoknya nanti kalau diambil ya diambil sedombanya semua. Udah itu nanti bulunya apanya itu urusan dari rumah potong hewan yang sudah disiapkan. Iya. Oke. Terima kasih Ibu. Ya. Kami pertimbangkan. Terima kasih Bu Eni. Iya. Oke, saya kira kita sudah mendengarkan banyak pada pagi ini. Ya, sekali lagi ya saudara ya, kalau kita mau menoleh ke kiri kanan kita, orang-orang terpuruk karena penyakit, karena cacat, karena kelemahan itu ada banyak. Ya, nah mereka itu sebetulnya perlu mendengarkan motivasi kehidupan dari orang-orang seperti Bu Elizabeth, ya, bahwa keterpurukan itu bukan akhir dari kehidupan, ya. Ternyata orang-orang yang maaf ya, orang-orang yang dibilang cacat ini bisa dipakai Tuhan itu luar biasa, bahkan melebihi mereka-mereka yang kelihatannya normal, ya. Ketika saya bertemu dengan Joni Eareckson Tada kali yang terakhir di India itu dia bilang begini, ya, banyak orang melihat kepada saya yang lumpuh. Joni Eareckson Tada itu kan leher ke bawah lumpuh. Mereka memandang saya dengan mata yang berbelas kasihan, dengan pandangan seakan-akan kasihan ya kamu cacat, kamu tidak bisa apa-apa gitu. Saya menoleh kepada mereka dan saya tegur mereka. Saya bilang, kenapa kamu memandang aku dengan tatapan yang seperti itu? Mungkin dalam pandanganmu aku ini orang cacat, aku ini orang yang tidak sempurna seperti kalian. Tapi aku tidak merasakan itu. Aku ini orang sempurna di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena aku melakukan kehendak Tuhan dalam hidupku. Justru aku ini yang seringkali kasihan lihat orang-orang yang seperti kalian ini. Secara fisik mungkin kelihatannya sempurna, enggak cacat gitu ya. Tapi dalam pandangan Tuhan, banyak di antara kalian ini yang cacat. Kenapa? Karena meskipun fisik sempurna, tidak melakukan kehendak Allah dalam hidupmu. Jadi sesungguhnya di hadapan Tuhan, kamulah orang yang cacat itu. Ya saudara, itu kata-kata yang luar biasa disampaikan dalam pertemuan Lausanne ketika ada pertemuan di India ya, di Bangalore. Ya. Nah, saudara, bisa nggak kita itu membantu orang-orang cacat yang ada di sekitar kita ini, ya, supaya bangkit Ibu Elizabeth yang lain, saudara. Ya, saya ini ketemu dengan Joni tahun 93 waktu honeymoon, ya, saya undang dia ke Indonesia. Ya, saya bilang, Joni, aku mau undang kamu ke Indonesia. Buat apa? Dia tanya. Saya bilang, bikin konser musik. Untuk apa? Ya karena kami dari NAT itu penerbit kaset, kami menerbitkan albummu sudah 2. Jadi kalau artis punya karya, kan butuh promosi. Kalau kamu bisa datang bikin konser itu kan indah sekali. Itu akan mengangkat penjualan album kamu di Indonesia. Dia bilang, aku tidak mau datang. Kaget saya. Loh, setiap artis itu kan butuh promosi ya. Dia bilang, aku tidak mau datang kalau hanya untuk mempromosikan karya. Ya, kamu pulang, kamu cari pelayanan orang cacat di Indonesia.
Kalau ketemu, kamu hubungi saya mau datang untuk mengembangkan pelayanan orang cacat di Indonesia. Kamu tidak perlu mikirin soal PK, kamu tidak perlu ngirimin saya tiket, saya akan datang semuanya dengan biaya sendiri, saya akan membawa trainer-trainer saya, yang penting apa? Bisa mengembangkan pelayanan orang cacat di Indonesia. Jadi saya disuruh pulang dengan tugas itu sebelum mengundang dia, saudara. Itu tahun 93, sampai sekarang sudah 30 tahun. Dan saya nggak berani ngomong lagi sama Joni. Kenapa? Belum ada pelayanan orang cacat yang berkembang begitu secara nasional di Indonesia. Kecil-kecil ada, tapi yang berkembang luas nggak ada. Jadi saya nggak berani ketemu dia ngomong lagi. Malu hati, saudara. Terakhir itu ketika ketemu di Banglori itu, ya dia tunjukkan pekerjaannya, ya. Barusan mengumpulkan kursi roda untuk orang-orang cacat di berbagai negara, dan tahun 2016 itu dia barusan mengirimkan 100.000 kursi roda untuk negara Ghana. Wow, orang cacat loh. Saudara yang sempurna sudah nyumbang berapa kursi roda? Dia ini orang cacat tapi jadi penggerak yang luar biasa. Luar biasa. Oke, sebelum kita akhiri dengan doa penutup, ya mungkin Bu Elizabeth mau kasih kata-kata penutup, lalu setelah itu nanti minta Bu Eni ya, Bu Eni bisa berdoa buat pelayanan Bu Elizabeth dan jajarannya. Mungkin Bu Elizabeth mau kasih kata penutup, silakan Bu. Ya, saya cuma mau katakan, selama ada waktu, gunakan waktu itu dengan sebaik-baik mungkin. Sebab waktu ini bukan punya kita. Waktu ini punya Tuhan, kapan berakhirnya kita nggak tahu. Lagu "Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih hidup ya. Bila saatnya tiba, aku tak berdaya lagi, itu saya ganti. Saya nggak mau pakai kata aku tak berdaya lagi. Tapi saya ganti dengan kata, bila saatnya aku telah pulang ke surga, hidup ini sudah terjadi berkat. Kalau nggak berdaya itu pansui, stroke, lumpuh, nggak bisa apa-apa. Masih hidup tapi nggak berdaya, ngatang-ngatang gitu ya. Saya nggak mau. Tapi saya ganti, bila saatnya nanti ku telah pulang ke surga, hidup ini sudah jadi berkat, gitu ya. Jadi pakai waktu dan kesempatan yang masih ada dengan sebaik-baik mungkin. Hidup jangan cuma berdasi dan bergengsi, tapi hidup ini harus berfungsi, berguna bagi banyak orang. Nggak usah tanya, tapi kalau Anda melakukan tugas itu dari Tuhan, Tuhan itu majikan kita yang tahu menyediakan segala kebutuhan kita sebelum kita meminta kepada Dia. Jadi nggak usah tanya dan nggak usah minta belas kasihan orang. Lakukan bagian kita, maka Bapak kita akan melakukan bagian Dia. Semangat, Tuhan Yesus memberkati kita.